Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Faradisa Fatimatu Zahra, NIM 191501007. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel yang berjudul Isu Terkini Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. Video ini atau presentasi ini dilaksanakan karena untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah studi fikih. Judul artikel Isu Terkini Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. Kekerasan seksual saat ini masih terjadi hingga sekarang. Kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan menjadi salah satu topik yang selalu diperbincangkan untuk dikaji. Karena kekerasan seksual ini mengakibatkan perempuan memiliki kesengsaraan atau penderitaan terhadap perempuan secara fisik, seksual, maupun psikologis. Sebenarnya kekerasan seksual ini sudah terjadi pada peradaban Yunani, Romawi, India, Cina, dan dalam berbagai agama kekerasan seksual juga sudah terjadi seperti agama Yahudi, Nasrani, Buddha, Islam, dan lain sebagainya. Bahkan pada zaman sebelum Islam atau zaman jahiliyah, kekerasan seksual juga sudah terjadi. Pada zaman jahiliyah diperbolehkannya membunuh bayi perempuan. Pada zaman tersebut juga wanita ketika sudah menikah, maka wanita itu sudah menjadi hak suami dan keluarga. Definisi kekerasan seksual ini merupakan bentuk perilaku kejahatan yang dapat terjadi di berbagai kalangan, tidak memandang usia, dan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, dan kebanyakan atau biasanya korbannya adalah perempuan atau anak-anak juga bisa. Kekerasan seksual terhadap perempuan dari zaman jahiliyah hingga saat ini masih banyak terjadi. Contohnya seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kekerasan seksual ini perempuan selalu menjadi korban, dan ini sangat berdampak buruk bagi perempuan dan dapat memengaruhi kesehatan fisik dan psikis korban. Berdasarkan RUU anti KDRT yang diusulkan oleh Badan Legislatif DPR pada 6 Mei 2003, disebutkan dalam pasal 1 ayat 7 bahwa yang dimaksud pelecehan seksual ialah setiap perbuatan berupa menyampaikan gurauan atau perkataan tidak senonoh, atau perkataan yang sebenarnya tidak pantas untuk diucapkan atau tidak pantas untuk didengar pada seseorang yang dirasakan sangat menyakitkan hati dan membuat malu, mengajukan pertanyaan tentang kehidupan seksual atau pribadi seseorang, lalu menyenggol, meraba, ataupun memegang bagian tubuh seseorang tanpa izin yang bersangkutan. Selanjutnya, definisi kekerasan seksual dalam syariat Islam. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'labah, yang hadisnya artinya yaitu sesungguhnya
Allah telah menetapkan faraid atau kewajiban-kewajiban, maka jangan sia-siakan. Allah juga telah menetapkan batasan-batasan, maka jangan melampauinya. Allah juga telah mengharamkan suatu perkara, maka jangan melanggarnya. Dan Allah telah mendiamkan perkara lainnya sebagai rahmat bagi kalian dan bukan karena lupa, maka jangan mengorek-ngoreknya. Hadis riwayat Al-Daraqutni dan lainnya. Nah, dalam hadis tersebut sudah sangat jelas bahwa Nabi itu sangat melarang perilaku kekerasan seksual ini, karena kekerasan seksual ini tindakan yang sangat melampaui batas yang telah ditetapkan oleh syariat. Begitu juga dalam firman Allah dalam surat Al-A'raf yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah yang tidak kamu ketahui. Selanjutnya ada macam dari kekerasan. Nah, sebenarnya kekerasan itu macamnya ada kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan spiritual, kekerasan finansial, kekerasan seksual. Adapun bentuk dari kekerasan seksual terhadap perempuan biasanya mengarah pada ajakan atau desakan seksual, atau juga kekerasan seksual itu bisa terjadi karena adanya kesempatan untuk melakukan perilaku tercela tersebut, seperti pelecehan terhadap anak, pornografi, pelecehan terhadap alat vital, penyimpangan seksual, dan dampak buruk dari perbuatan yang melampaui batas tersebut yaitu mentalnya menjadi tidak stabil atau psikisnya menjadi terganggu, dan korbannya itu akan mengalami trauma, takut bertemu orang, takut berteman. Dampak buruk yang paling fatal dalam kekerasan seksual yaitu terjadinya kehamilan di luar pernikahan. Oleh karena itu, kenapa kekerasan seksual ini sangat dilarang oleh Allah, karena yaitu tadi termasuk perbuatan yang sangat melampaui batas yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Selanjutnya, latar belakang terjadinya kekerasan terhadap wanita. Yang pertama, ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu karena laki-laki memiliki fisik yang lebih kuat daripada wanita, dan laki-laki itu memiliki tingkat agresivitasnya yang tinggi. Yang kedua, adanya tradisi mengenai dominasi laki-laki terhadap perempuan dan toleransi penggunaan kekuatan oleh laki-laki. Tradisi tersebut dapat kita jumpai dalam media film pornografi, musik rock, dan media lainnya. Yang ketiga, adanya realitas ekonomi yang membuat perempuan menerima penganiayaan oleh pria atau orang pada siapa ia bergantung. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.